Yo, balik lagi. Kali ini gue lagi ada di Bali. Gue ada satu project di sini, project mau bikin video wisata kuliner lah tentang Bali. Dan dikarenakan udah banyak banget yang request, dan juga gue mau bikin. Kenapa? Ini belakang? Salah, OB. Tenang aja. Sorry bro. Jadi di sini ceritanya gue mau bikin Q&A karena udah banyak banget yang request gue bikin Q&A. Nah, ini gue mau bikin video Q&A. Suasananya di Bali. Kalau di sini kayaknya kurang menarik ya. Lihat nggak suasananya nih? Kayak gini doang. Nggak kelihatan kan, nggak mencerminkan Bali kan? Oke, gue mau bikinnya di satu tempat. Gue mau ngeluarin jurus gue dulu buat berpindah tempat. Yuk, good. Nah, gue udah nyampe di pantai Pandawa. Udah kelihatan kan suasana Balinya? Oke lah. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram. Bang, apa dari Fahmi AKM? Bang, apa rahasia lu bisa makan banyak tapi badan masih ideal? Pertanyaan sangat klasik ya. Intinya makan banyak dan jangan lupa olahraga. Udah itu aja. Next. Oke, ada pertanyaan dari Raihan Avi 2002. Bang, sebutin rekor makan terbanyak lo berapa? Rekor makan terbanyak itu gue pernah makan satu magicom pas nyokap gue masak. Dan itu nyokap gue serasa pengen ngusir gue karena ngabisin satu magicom. Anjir. Next. Ada pertanyaan dari Akbar Fiandi. Buldak 88 bacotan mantan, pedesan mana bang? Bacotan mantan lah. Free coy. Next. Ada pertanyaan lagi dari Rasya ZRM. Bang, kalau game berapa kali dalam sebulan? Gym kali. Ya. Gym nih gimana sih bro? Gym. Tidak lupa dengan kesalahan manusia. Gua nge-gym biasanya dalam sehari pas seminggu. Sebulan? Oh sebulan, buset, sebulan gua nge-gymnya 4 kali 4, 16 kali. Kalau enggak 4, 20 kali. Next. Ini ada pertanyaan lucu sih ini. Apa? Dari Tan Boys OFC. Weh. Setelah muncul para Tan Boys, gimana tanggapan abang? Ya pasti seneng banget lah. Kan para Tanboys yang udah gedein channel Tanboy Kun. Ya thank you banget ya para Tanboys yang ada di seluruh dunia, yang ada di Singapura, di Malaysia, di Arab Saudi, di Australia, di Amerika, di Brunei, di mana aja lah gitu yang udah nonton super channel Tanboy Kun. Thank you banget. Ya, pokoknya gue seneng banget udah ada Tanboys. Nih, tambahan lagi pertanyaan dari Tan Boys. Ya. Apa sih yang bikin abang tertarik untuk jadi YouTuber? Dan kenapa nama channelnya nama Tanboy Kun? Kenapa gue tertarik jadi YouTuber? Berawal dari keisengan, karena gue baru itu lulus kuliah dan gue bingung mau ngapain, jadi gue bikin video. Udah gitu awalnya. Ya, kenapa namanya Tanboy Kun? Juga iseng doang. Berawal dari kata-kata ten itu kan artinya coklat dalam bahasa Inggris, dan boy itu anak laki-laki, dan kun itu sebutan anak laki-laki di Jepang. Jadi gitu, Tanboy Kun, anak coklat dari Jepang ceritanya. Padahal gue dari Padang. Next. Oke, ada pertanyaan dari Ririn Desi. Bang, titik-titik, nggak makan atau nggak punya pacar? Hah? Gak makan lah. Gak punya pacar. Kasih Amat. tahu alasannya bang katanya. Amat, penting gue makan. Tapi sebenarnya gue sedih gak punya pacar. Kayak gitulah. Udah lah, jangan bahas pacar lah. Next. Bentar ya. Tetap bisa dikat. Reksi Nuarsi. Bang, peragain gaya makan bang. Hah? Kayak makan bang. Wait. Makan bang. Udah bener belum? Oke. Next. Oke, ada dari Ranti Darius 12. Ini fansnya ST12 kayaknya. Rinduku. Kabara, Ya.
tipe cewek yang kakak suka dan yang mungkin jadi pendamping di masa depan kakak nanti gimana? Apa harus bisa masak? Harus dong. Jadi gini, tipe cewek gue itu ya, ini serius nih. Dia itu tipe wanita yang gak muluk-muluk, yang nyantai. Dia humoris. Dan paling utama, dia suka makan banyak. Gue suka banget liat cewek yang makan banyak, apalagi dia bisa masak. Gue seneng banget. Kalau buat tipe-tipe wajah gak ada yang signifikan sih, tapi gue lebih suka produk lokal. Secantik-cantiknya produk luar, lebih menggairahkan dilihat produk lokal. Bener gak, coy? Yang setuju sama gue, high five. Next. Oke. Ini pertanyaan bagus sih. Bang, bikin vlog atau challenge dong biar lebih seru channelnya. Tenang, ini gue lagi bikin vlog ini. Gue berusaha bikin vlog pertama gue. Vlog pertama di mana kita? Di Bali. Ini karena gue memenangkan sebuah tantangan dari seseorang. Jadi gue ditantang makan sesuatu yang pedas, yang bener unik. Tapi gue berhasil. Nah, sebagai rewardnya, sebagai hadiahnya, gue beliin tiket ke Bali. Ada. Kita lihat toh, kita lagi di mana? Oke, balik lagi. Next. Dari Octavianus Firdaus. Bang, bikin room tour dong. Gue mau bikin room tour. Cuman lu tahu kan kamar gue kos-kosan, isinya cuma seuprit doang. Ada kasur, ada wastafel, ada WC, udah itu doang. Apa yang mau di room tourin? Next. Fahrul Yuan Wardana. Sebulan biasanya ngabisin berapa duit, Bang? Nah, Lu hitung aja. Dari video pertama. Lu lihat, lu buka channel gua, lu lihat dari video gua yang pertama, dari nasi padang sampai berapa, lu hitungin berapa itu. Ricis aja gue bikin itu satu video modalnya 200 ribuan. Sekarang lu bisa lah ngitung sendiri lah. Lumayan coy modalnya. Next. pertanyaan dari Ade Ulfa 95. Bang, olahraga apa yang abang pakai setelah makan, Bang? Olahraga Setelah makan banyak, Bang. Oh, molor sih gue mah habis makan banyak. Gak kuat olahraga, Bu. Sakit perut gue habis makan banyak olahraga. Tapi besoknya gue baru olahraga. Besoknya gue olahraga treadmill, bisa sampai setengah jam, skipping 10 menit, non-stop. Itulah pokoknya, calisthenics. Oke, ini Next. ada pertanyaan lagi. Seberapa besar lambung lo, Bang? Segini. Oke, Next. Kamu di kanan kiri sih? nggak tahu. Lambung kanan. Dari Nabila Abdul 05. Udah berapa kali naik gunung, Bang? Dan gunung apa yang udah dinaikin? Wah, Wah, ini agak-agak ya, agak ambigu gimana gitu ya. Cuman gue tetap berpikir positif ya. Jangan ngeres kalian. Jadi gue naik gunungnya tuh udah banyak, udah lumayan banyak sih. Mulai gunung yang ada di Sumatera Barat, terus gunung yang di Pulau Jawa udah ada berapa, kayak Semeru, kayak Gunung Selamat. Ya gitulah, pokoknya udah lumayan banyak dan itu seru-seru banget naik gunung. Ya, siapa yang mau ngajak gue naik gunung? Kita boleh naik gunung bareng, lumayan kan? Ya. Next. Nih, ada dari Superman is Dead. Bang, berani nggak makan di Surabaya bakso kelenger 20 kilo? Berani? Berani, yang penting kita dibeliin tiket. Cuma berani aja ya, kalian ngerti kan ya. Gue anak kosan jadi ya pengertian kalian lah akomodasinya. Oke, lanjut. Just kidding. Right. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Bang, selama ini kan lo makan banyak banget, Bang. Ya. Bisa nggak tunjukin badan lu seperti apa, Bang? Hah? Dia suruh gue ngapain? Buka baju. Iya. Kalian mau lihat badan gua? Hitung 1, 2, 3. Oke. Buat sekian. cukup sekian dulu. Apa kita pindah tempat? Ya ini bukan yang terakhir, emang kita pindah tempat. Oh, oke. Karena ini Tadi. mau tutup ya. Iya. Jadi karena kayaknya gue udah bosen di sini. Ini kita kasih tunjuk aja ya. Ini masih banyak tuh. Iya. Masih banyak banget. Masih banyak. Ini sorry, kita nggak bakal edit. Soalnya kita buru-buru juga.
kita pengen instan aja, biar kita mau ada interaksi sama kalian. Tuh, masih banyak ya. Oke. Oke, jadi kita pindah. Jadi sekarang kita mau pindah tempat dulu. Kayaknya udah bosan di sini. Ya enggak, kalian juga bosan kan lihat ini mulu. Oke, gue mau pindah tempat dulu. Bye, see you. Go. Next pertanyaan, bro. Oke, kita mulai nih. Ada pertanyaan nih, bro, dari Dela Haisa. Halo Bang Bara. Halo, Dela. Mau tanya, kenapa memilih jadi anak rantau? Dan apa kata orang tua ketika abang mau merantau? Kenapa mau merantau? Karena gue ini darahnya darah Minang. Kalian pasti tahu orang Minang itu suka banget ngerantau. Dan kalau ngerantau itu mereka bakalan menjati diri. Biasanya sih gitu kalau orang ngerantau. Dan awalnya nyokap bokap itu kurang setuju. Gak tahu deh kenapa kurang setuju. Mungkin karena gue anak terakhir, jadi mereka itu was-was banget. Tapi karena gue kasih pengertian di awalnya, gue ngerantau buat nyari jati diri, siapa tahu gue ntar bisa sukses di negeri orang. Jadi akhirnya nyokap setuju-setuju aja. Dan sekarang mulai ngedukung. Next. Ada pertanyaan dari Raut Hatur titik Rahmi. Udah. Apa? Apa sih arti dari nama Tan Boy Kun? Oh, Jawa ya udah. oke. Ambo Jawa pakai bahasa Minang. Enggak, bahasa Indonesia aja biar semuanya ngerti. Jadi dia itu nanya kenapa nama channel gue itu Tan Boy Kun. Nah, jadi gini. Awalnya itu berawal dari iseng, tapi ada filosofinya. Jadi masing-masing kata itu sebenarnya ada 3 suku kata. Tan, Boy, dan Kun. Tan itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya sebenarnya bacanya ten. Tuh tahu kan ten artinya coklat. Ya kulit gua kan coklat, eksotis gitu, kesukaan bule lah. Nah, jadi gitu coklat. Dan Boy itu anak laki-laki. Nah, Tan Boy anak laki-laki yang coklat. Kun itu setahu gua sih Kun itu sebutan buat anak laki-laki di Jepang, atau gue salah apa bener, ya setahu gue sih gitu. Jadi ya anak laki-laki, dan Kun itu cuma sebutan doang istilah, jadi Tan Boy Kun. Sebenarnya bacanya itu Ten Boy Kun, tapi ya kalian bilangnya Tan Boy ya udahlah, nggak apa-apa lah, Tan Boy juga asik kayaknya. Next. Dari Abdar titik FNZ. Apa itu? Awal karir lu sebagai YouTuber dan perjalanannya gimana aja sih bang? Jadi gue ceritain nih, awal gue YouTuber itu gue bikin channel itu 3 orang awalnya. Jadi gue sama temen gue satu lagi, dan bikin satu video, satu orang mundur, jadi tinggal 2, gue sama temen gue. Dan lalu bikin video lagi, tapi belum berkembang ya. Dan mungkin temen gue satu ini karena sibuk atau kenapa dia mundur juga. Akhirnya gue sendiri. Nah, gue berusaha sendiri ya. Berusaha sendiri, gue yakin pada diri gue harus bikin konten terus. Dan alhamdulillahnya konten gue naik, dan channel gue naik. Alhamdulillah, thank you banget buat para Tanboys yang udah ngedukung channel Tan Boy Kun. Yo, para Tanboys di seluruh dunia, thank you banget. Yo, next. Bang, ya. ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ya sebenarnya iseng-iseng aja sih. Apa itu? Dari Adriansyah _ Iqbal. Oh ya, apa? Bang, gue mau nanya. Iya. Apa yang pas masuk keras dan kering, kalau pas keluar lembek dan basah? Ini pertanyaan macam apa itu? Ulang-ulang. Masuk. Yang pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Pas masuk. Fokus. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Apa bro? Itu enggak? Keras kering. Itu enggak? Bantu gue dong. Ya itu. Apa? Ubi Cilembu. Ubi Cilembu. Aduh. Nggak nyambung kan? Ya. Karena pertanyaan kamu itu terlalu pinter dan teka-teki. Ya kita nggak bisa. Kita bisanya makan doang. Iya. Udahlah, kita next aja ya. Sorry banget ya. Oh iya, buat kalian yang tahu jawabannya, silakan komen di kolom komentar ya buat pertanyaan si dia ini. Gue jujur gue nggak tahu apa itu. Ntar pikiran gue kemana-mana malah salah. Oke.
Oke, next. Dari Jovan. Apa itu? YouTuber yang menginspirasi lu siapa sih? Tuh, kalian pasti udah pada tahu. Pertama itu Matt Stoney. Yang kedua itu Virus Speed. Nah, Virus Speed itu gue keren banget. Dia makan banyak dan dia juga hobi olahraga. Tapi sekarang ini dia lagi kemoterapi. Dia lagi sakit, jadi sayang banget. Dia nggak bisa bikin konten makan banyak lagi. Dan yang ketiga itu Yuka. Kalian pasti tahu Yuka Kinoshita, orang Jepang yang makannya banyak. Udah sih, itu aja sih yang menginspirasi gue ngefans banget sama mereka, gue terinspirasi sama mereka. Oke, ini ada satu lagi. Oke, apa itu? Bukan satu sih, masih banyak sih. Ya silakan. Dari Chris Alan 99. Apa itu kesalahan? Bang, lebih susah mana antara makan banyak, makan cepet, atau makan pedes? Lebih susah mana ya? Makan nasi kali. Nah iya, lebih susah makan hati. Itu berat banget, bikin sedih. Next. Oke. Bagaimana cara abang jaga postur tubuh abang? Sedangkan abang makannya banyak amat. Jawab di video ya bang. Tunjukin. Nih. Jaga postur itu Jaga. sehari 100 kali. Push up. Gua pertama push up ya. Oke. Push up. 1, 2, 3, 4, 5.000, 6.000. 2,5. 2,5 udah. Ya, Kedua, gue biasanya apa sih istilahnya ya? Salto. Push up gue itu bervariasi, bukan cuma push up biasa. Sebentar lagi. Nah, ini namanya diamond push up. Ini ngebantu buat ngebentuk tricep dan juga chest kalian. 5 menit bang. Pegel pak. Nah, jadi gue kasih tips ke kalian yang susah. Push up itu kan sebenarnya emang susah di awal doang susahnya. Nah, yang penting kalian itu terus berusaha dan jangan nyerah, dan jangan kalian cuma bisa push up 1, 2 dan itu bikin kalian minder. Jangan. Nyepi. Sorry. Pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Jadi kan orang biasanya minder tuh, gue malu cuma bisa push up 1 kali 2 kali. Gak apa-apa. Jangan pikirin orang, bodoh amat orang itu. Berarti kita berusaha. Gue juga awalnya dulu push up itu cuma bisa sekali 2 kali. Step by step ya. Ya step by step, perlahan-perlahan, bisa 5, bisa 10. Udah, penting kalian jangan nyerah. Jangan dengarkan perkataan orang dan jangan malu. Nggak usah malu. Kita buat berkembang itu nggak perlu malu, coy. Iya enggak? Oke. Bang, praktekin dong push up yang benar. Seperti apa? Oke, gue perhatikin lagi. Itu pertanyaan dari gue sendiri. Iya. Mau Ya. perhatiin nggak? Ya, Ya udah. tapi 20 kali ya. Oke, 20 kali. Oke. Nih. Ini lu nggak ada capeknya ya? Enggak. Penting gua harus ada jalan olahraga. Harus Oke. jaga stamina. Oke, gua bakal nunjukin push up itu yang benar. Bagi gua ya, mungkin bagi orang lain nggak benar, cuman setahu gue sih ini udah benar. Push up standar. Push up standar itu kalian pegang tangan di sini. Nggak perlu terlalu lebar. Pas, ini sejajar. Nah. Oke. Besok kalian turun. Nih lihat, ininya nggak boleh terlalu, nggak boleh begini, nggak boleh begini juga. Harus nih, pokoknya ini harus sejajar. Nah, ini pusat versi gue ya. Dan turunnya itu tangan tuh jangan begini, jangan mengembang. Tangan itu harus nih masuk ke dalam. Kalian lihat nih, nih turun, naik, turun, naik. Cantik. Turun, naik, cantik. Itu Syahrini. Oh, hari ini. Ini. Nah, Varian yang lain dong. varian yang lain. Nah, gue bisa kalau kalian udah merasa cukup gampang lah push up gitu ya, kalian bisa variasiin. Nah, pertama gue variasiin ini. Ini namanya Archer. Setahu gue sih namanya Archer. Gue jujur
susah banget ngafalin nama gerakan. Tapi ini yang pernah gue dengerin namanya archer. Kalian tangannya begini, mengembang. Nah, begini. Terus kalian tarik begini nih. Ini gue bantu buat bikin bicep. Salah satunya bicep. Push up itu bagus banget. Dia nggak cuma buat satu otot, bisa banyak otot yang lainnya. Kayak gini, bisa buat bicep, bisa buat shoulder, chest juga bisa. Nih. Nah, oke. Yang lebih sulit lagi, gue bakal nunjukin. Ini namanya clap push up. Jadi tepuk tangan. Nah, jadi kalian begini tangannya. Jadi gue bakal lakuinnya gini. Chest push up itu turun. Ini. Nah, itu diuntukkan buat kalian yang udah jago, yang udah push up biasa itu rasa kalian udah enteng banget, baru kalian ngelakuin clap push up. Jangan dipaksain buat kalian yang awal-awal. Jangan langsung dipaksain clap push up. Bahaya. Tangan kalian bisa keseleo. Oke, itu variasi push up. Dan tadi ini diamond. Diamond ini buat chest sama tricep. Kan gini, sejajar sama dada. Turun. Nih. Naik. Nih. Nah, itu ngebantu banget. Jadi kalian olahraga itu nggak perlu ke gym sih sebenarnya. Bisa kalian lakukan di rumah, di mana aja gitu. Di kantor juga bisa. Gitu. Sebenarnya di mana aja bisa ya? Iya, di mana aja, nggak perlu kalian harus ke gym. Penting kalian harus, kalau buat jaga berat badan, kalian harus kardio kayak jogging gitu. Terus diselingin sama push-up yang tadi buat ngebentuk otot ya. Oke, next. Bang, peragain sit up yang bagus kayak gimana, Bang? Ya dong, kita harus memberikan contoh. Sit up. Sit up yang bener. Harus ada pegangan sih sebenarnya. Gue bisa pegang. Bentar ya. Nih, gue dibantuin sama asisten gue, asisten, manajer, editing, Fotografer. Nih, mereka dia Bayarannya pakai gorengan doang. Tuh ya. Sit up yang bener itu. Nah, tangannya itu di dada, jangan di sini. Sih sebenarnya salah sih sebenarnya, setahu gua. Yang mesti di dada. Kalian turun dan nggak boleh begini. Jadi harus ngegantung. Nah, baru naik. Gini, naik. Gini, jadi nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak baik. Jadi nggak kerasa di perut kalian. Jadi di sini, nih, perut kalian ini serasa ada kerasa ototnya gini, kerasa bebannya. Nih, tuh, 2, 3. Nah, gini yang sit up standar. Nah, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir kali nih. Udah dari Sri Deviani. Oh, Sri Deviani, gue tahu itu. Hai Sri Deviani. Oke. Udah apa pertanyaannya? Oke. Kak Bar, apa harapan ke depan untuk channel Tan Boy Kun? Terus apakah ada ide konten yang akan seperti ini terus atau ada ide untuk konten yang baru? Oke, pertanyaan sangat bagus dan menarik. Oke, harapan Tan Boy Kun ke depannya. Tan Boy Kun harapannya bakal bisa menghibur kalian lebih baik lagi, bikin kalian lebih lapar lagi. Dan sebagian orang menganggap video channel gue ini bikin kenyang, dan gue berharap bisa membantu kalian lagi diet. Nah, itu sih. Nah, pertanyaan yang keduanya, apa channel gue bakalan gini-gini aja? Oh, enggak. Gue udah mikirin konsep. Gue kedepannya bakal bikin food traveler. Jadi food traveler itu keliling Indonesia. Gue keliling Indonesia, dan sebisa mungkin ke luar negeri kalau dapat sponsor ya. Yang nonton ini sponsorin dong. Nah, dan bukan cuma itu, gue bakalan bikin daily vlog lah. Kalau kalian setuju gue bikin daily vlog, gue tulis di kolom komentar. Dan banyak lah, gue bakal bikin tur kemana lah gitu. Ya, yang setuju ya komen ya. Gue pengen saran dari kalian langsung nih, ntar gue baca di kolom komentar.
Oke, itu aja. Gue pokoknya intinya gue pengen bikin kalian lebih terhibur lagi, bikin para tahan bos itu seneng ya. Oke, thank you banget nih. Oke, gue akhirin dulu sesi Q&A-nya. Thank you banget yang udah kasih pertanyaan, dan sorry banget gak bisa gue jawab persemuanya, tapi gue bakalan jawab sebisa mungkin. Dan kapan-kapan kalau kalian mau nanya lagi, kalian bisa tanya aja via DM Instagram. Jadi kalian bisa langsung follow Instagram gue, tanboy_kun. Kalian kalau mau nanya silahkan nanya. Terus kalau gue sempat gue jawab, tenang aja. Tapi kalau gue nggak bisa gue jawab, berarti gue lagi sibuk banget ya, sorry. Pokoknya follow dulu dan DM tar. Oke, sip. Thank you. See you di next video. Bye. Salam anak kos dan para tan boys. Thank you banget. One.